kerasukan jin. Jin ini ada dua cara masuk ke dalam tubuh kita. Ada cara dikirim. Kalau caranya dikirim, ini namanya sihir. Kalau jinnya nggak dikirim tapi masuk sendiri, namanya kesurupan. Ya, kalau sihir ini nggak peduli mau imannya kuat nggak kuat, datang. Seperti Nabi Muhammad, Nabi yang paling baik, Nabi Rasul yang paling baik, manusia yang dijamin masuk surga, tapi kena sihir. Kok bisa tembus? Kok bisa kena Nabi? Karena Allah mengizinkan. Bisa jadi ada orang nggak pernah sholat, orang maksiat, disihir, sihirnya nggak nyampe. Bukan Nabi tapi ahli maksiat. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, sihirnya nggak tembus, nggak sampai. Tapi kalau kesurupan, bisa jadi kadang jin itu jatuh cinta pada orang yang dimasuki. Misalnya ada orang wanita, pernah kita dapati pasien seorang wanita, ya, sakitnya ganti-ganti. Pertama sakit keputihan, diterapi sembuh. Kemudian gatal-gatal di kulit, terapi sembuh. Kemudian nyeri tenggorokan, diterapi sembuh. Ini kok aneh penyakitnya. Setelah diruqyah, baru jinnya bicara. Sudah, nggak usah pakai herbal, nggak usah pakai obat kimia. Saya yang bikin dia sakit. Saya senang sama dia. Saya senang tinggal di tubuh ini. Ya, itu diantaranya. Juga karena kesurupan, karena apa? Lalai dari zikir Allah. Hati-hati. Anda kalau melihat ada orang sering ngelamun, lihat, gak lama kemudian dia kesurupan. Lebih-lebih anak-anak kita semua hati-hati. Jangan biarkan anak-anak lihat HP gadget. Kalau lihat HP, harus dipegang Anda. Kasih waktu 1 pekan, 2 hari, Sabtu sama Ahad misalkan. Jangan tiap hari lihat HP. Ya, melalaikan dari zikir Allah. Sering kita dapati kasus, ya, bapak datang, Ustaz, anak saya ini gak mau dengar kalau dibilang, apalagi disuruh ke masjid. Ya, marah terus sama kami. Ya, terus dia bilang kalau malam sering lihat kepala seperti api terbang, nenek-nenek tua rambutnya panjang, anak-anak kerdil jalan di lantai. Pak, sebentar Pak, anaknya Bapak sering lihat HP enggak? Ini anak SMP kelas 1. Lihat HP Ustaz dari Isya sampai subuh. Oh ya sudah. Setelah diruqyah baru bereaksi. Ya. HP bikin apa? Lalai dari zikir Allah. Anak-anak harusnya ngaji, nggak mau ngaji. Harusnya sholat, bilangnya nanti dulu. Ya, lalai dari zikir Allah. Saat lalai itulah jin masuk. Apalagi Anda kalau punya anak bayi baru lahir sampai umur dia nggak bisa menghafal, seperti yang dilakukan Rasulullah sama Hasan dan Husain cucunya, dipegang 2 kepalanya cucunya ini. Wa'idukuma bikalimatillah hitamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini sunnah. Kalau Anda nggak belajar, cucu bisa kena, diserang. Ya. Nah, bukan hanya diserang jin, diserang manusia. Ada manusia kalau ngelihat sesuatu tajam langsung bisa mencelakakan anak. Mungkin selama ini Anda kurang perhatian. Ada sebagian anak kecil tiba-tiba demam. Anda bawa ke dokter nggak sembuh-sembuh, harus curiga, mungkin kena ain. Ya, ada tetangganya, ada tamu ziarah ke rumah, lihat bayinya cakep, nggak bilang masya Allah, nggak bilang, ya, nggak mendoakan keberkahan. Apa yang terjadi? Langsung kelempar ain. Ya, di Yaman ada anak kecil, orang Arab rambutnya lurus. Biasanya orang Arab rambutnya keriting. Ini rambutnya lurus, jarang. Ketika masuk kampung Badu, dilihat dengan lihatan yang sangat tajam, rambutnya langsung rontok. Ya. Ini namanya ain. Ini bukan hanya kepada makhluk, sama kepada benda mati juga demikian. Makanya di Arab banyak didapati masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Mereka takut kena ain. Dan doanya kalau Anda melihat takbir saja, bisa Allahumma barik, Allah yubarik fik, atau digabung dua-duanya masya Allah, Allahumma barik. Itu doanya. Kalau Anda nggak baca doa ini, pandangan mata Anda bisa mencelakakan yang dilihat. Baik itu benda mati, baik itu makhluk hidup. Hati-hati. Ya. Ketika Anda punya anak, jangan lupa dibacakan, kepalanya dipegang. Kalau laki-laki, u'iduka bikalimatillah hitamati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ain lama, dihafalkan Pak di Google. Pandangan ain ini sangat bahaya. Disebutkan Ibnu Qayyim, pandangan ain ini seperti pandangan ular yang disebutkan Nabi. Nabi sudah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, uqtulul hayyat, bunuhlah ular. Apalagi musim hujan, banyak ular keluar, sunnahnya dibunuh.
bunuhlah ular, waqtulu datufyatan wal abtar fa innahuma tutmisani al-basar wa tusqitani al-hubla. Kata Rasulullah, dan bunuhlah ular yang ciri-cirinya di punggungnya ada 2 garis putih. Yang satunya ular yang abtar, yang buntung, seperti nggak punya ekor. Ya, panjangnya 1 jengkal, warnanya biru. Karena 2 jenis ular ini kalau melihat manusia ngelihat langsung buta. Ya, kalau melihat orang hamil langsung keguguran. Nabi menyebutkan, riwayat Imam Muslim. Kondisinya orang yang melempar ain seperti demikian. Makanya kalau punya anak didoakan, dibentengi. Kalau anak umur 0 sampai 5 tahun sering yang ada dengar apa? Pak, kok di atap itu ada nenek-nenek yang terbang? Kenapa? Karena dia nggak punya benteng. Anda nggak doakan dia, nggak bentengi dia. Kalau kita sudah besar, sudah bisa zikir pagi dan petang sebagai benteng perisai kita. Kalau anak kecil belum bisa. Sehingga ada istilah indigo, ada istilah panca indera keenam, itu nggak ada. Sebenarnya dia sudah kemasukan jin karena nggak dibentengi. Dengan istilah kerennya indigo, padahal kerasukan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah lebih 12 menit. Saatnya Anda yang makan siang dan siap melanjutkan kerja untuk melanjutkan aktivitasnya. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat. Kemudian yang paling penting dipraktekkan. Karena berkahnya ilmu itu dengan amalan. Ya, seperti pohon kalau nggak berbuah, pemilik pohon ini akan nebang pohon. Anda kalau nggak dapat ilmu, nggak diamalkan, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berarti, wah daripada dipertanggungjawabkan, nggak usah menuntut ilmu dah. Tetap sabar menuntut ilmu Pak ya, untuk memberantas kebodohan yang ada di dalam diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum, mohon maaf jika ada ucapan saya nggak berkenan, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.